Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Taufik, Direktur PT Taufik Surety Office. Kali ini saya berkesempatan ingin share berbagi ilmu kepada para prinsipal maupun para calon-calon prinsipal dan teman-teman semuanya. Setelah sudah tahu gambaran itu istilah asuransi, pengertian asuransi, kemudian asas-asas asuransi, berikut juga dengan contoh-contoh asuransi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat asuransi yang didapat oleh pihak tertanggung atau prinsipal, maupun manfaat yang didapat oleh perusahaan asuransi, dalam ini perusahaan penanggung risiko. Secara umum banyak manfaatnya, tetapi saya ambil yang lebih spesifik lagi, yang bisa lebih terasa manfaatnya gitu loh. Yang pertama, ketika ibu sudah memutuskan menjadi nasabah dari perusahaan asuransi, menjadi prinsipal dari perusahaan asuransi, tentu akan dirasakan sangat banyak manfaatnya. Yang pertama adalah asuransi melindungi risiko. Jadi risiko ini selalu ada ibu, bapak, dimanapun ada. Ketika orang dalam membeli kendaraan bermotor, itu akan ada namanya risiko kehilangan barang, kehilangan motor tersebut, atau kecelakaan atau musibah kecelakaan tersebut terhadap motor tersebut. Ketika prinsipal atau nasabah dari calon perusahaan asuransi membeli mobil, tentunya kita harus memikirkan bila mana mobil itu mengalami kerusakan, bisa tertabrak atau bisa menabrak, atau ada hal lain, musibah yang tidak kita ketahui. Nah, musibah itu selalu akan datang, risiko akan selalu ada. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengalihkan risiko tersebut, yang tadinya risiko itu besar menjadi lebih sedikit, atau meminimalisir risiko yang terjadi di kemudian hari. Misalkan motor yang hilang ketika ibu sudah menjadi nasabah perusahaan asuransi dengan jenisnya asuransi all risk, itu kan ketika hilang itu akan diklaim oleh si nasabah, kemudian akan ditagihkan kepada perusahaan asuransi. Dari kemudian dimasuk analisa, saat analisa akhirnya nanti ibu akan setelahnya mendapatkan penggantian dari jumlah, bisa sebesar jumlah barang tersebut, atau dengan nilai tersebut, atau bisa jumlah dengan uang. Nah, pengalihan risiko ini Bu sangat penting. Nah, disinilah manfaat yang didapat oleh nasabah atau prinsipal, tentunya tidak terlalu memberatkan keuangan pihak nasabah. Kedua, juga menjadi kewajiban dari pihak perusahaan asuransi. Kenapa? Karena memang perusahaan asuransi itu seperti itu dalam undang-undang, sebagai perusahaan penanggung risiko, dan perusahaan asuransi itu tersebut tentu akan mengalihkan risiko lagi kepada perusahaan reasuransi. Jadi yang saya jelaskan manfaatnya adalah asuransi melindungi risiko kan, seperti itu. Nah, kemudian adalah risiko yang kedua adalah asuransi sebagai sumber dana investasi. Jadi ketika seorang prinsipal atau calon nasabah asuransi bergabung ke perusahaan asuransi tersebut, tentu di samping dia bisa meminimalisir risiko yang timbul, maka dana yang ada di para prinsipal yang bisa tidak terpakai itu bisa diinvestasikan ke jenis-jenis pengembangan lain, Bu. Bisa dengan tabungan, bisa dengan pengelolaan keuangan, seperti menjadi katakanlah simpan di bank, berupa deposito, berupa giro, atau ibu mau bekerjasama dengan pihak lain tuh. Jadi dana-dana asuransi itu kan besar, Bu, besar sekali, dan yang dihimpun dari masyarakat sangat besar. Jadi bahwa dana-dana perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya berbentuk ini, Bu, reservoir atau cadangan. Jadi uang itu disimpan dalam perusahaan asuransi. Kemudian dana itu dipakai untuk apa? Untuk investasi jangka panjang.
Nah, artinya ibu juga membantu para perusahaan asuransi ya, ketika ibu menaruh ya katakanlah memberikan dana berupa polis, itu berarti kan ada dana yang disimpan dan itu bisa diinvestasikan lagi dalam bentuk lain di perusahaan asuransi tersebut ya. Kemudian ada asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Nah, ini banyak tidak diketahui masyarakat nih Bu ya. Ketika ada calon debitur ya, debitur dari nasabah, katakan nasabah bank X ya. Ketika dia ingin mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan ya, bank atau lembaga keuangan bank, salah satu persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan ataupun lembaga bank adalah asuransi ya. Apakah itu asuransi jiwa ataukah asuransi kredit dari uang yang diberikan kepada pihak debitur. Nah, jadi ada pengalihan Bu. Nah, ketika si debitur itu udah menjadi nasabah bank, katakanlah mendapatkan pinjaman, mendapatkan fasilitas kredit, nah, sehingga uang itu kan bisa digunakan oleh debitur untuk pengembangan yang lain. Sementara ya, dia juga telah menyisihkan sebagian uang tersebut untuk pembayaran premi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kredit. Nah, jiwanya begini Bu, ketika misalkan dalam masa tenor jangka waktu dia membayar sejumlah kredit ya, itu kan kita tidak mengetahui ya umur manusia ya. Nah, dengan kita mensertakan asuransi jiwa ya, ketika nanti masa kreditnya itu belum lunas, kemudian debitur meninggal dunia, maka pihak asuransi akan menanggung risiko. Karena apa? Karena debiturnya atau prinsipnya sudah membayar atau bergabung ke perusahaan asuransi sehingga di cover jiwanya, sehingga kreditnya itu otomatis bisa terhapus ya. Yang kedua, asuransi kredit ya. Ketika kredit sudah katakanlah keluar dari bank masuk ke rekening debitur, nah otomatis ya perusahaan lembaga keuangan bank atau bukan bank itu menaruh atau meminta premi asuransi kredit yang diberikan, maka resiko yang timbul oleh debitur bisa dialihkan oleh perusahaan asuransi kredit ya. Seperti sekarang ini kan asuransi dulu ada nama asuransi kredit Indonesia ya, itu perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga perusahaan besar, itu Askrindo maupun Jamkrindo ya dulu itu. Nah, itu sangat bermanfaat Bu bagi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bank ketika debitur itu mengalami katakanlah gagal bayar diakibatkan oleh meninggal dunia atau karena penyakit juga gitu. Kemudian asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Nah, ini dampak sangat psikologis bagi bagi debitur ya. Jadi fungsi ya dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tak terduga. Jadi di sini perusahaan asuransi tidak mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan. Misalnya perusahaan asuransi tidak akan mencegah badai, kecelakaan mobil ya, kematian atau sakit. Akan tetapi perusahaan asuransi hanya dapat mengurangi ketidakpastian, beban ekonomi dan kerugian yang tidak pasti. Jika seorang pemilik rumah mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian dari kebakaran rumah atau kerugian terbakar ya, tetapi pemilik rumah itu dapat terbebas dari rasa khawatir ya, karena ia tahu bahwa kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi ya, maka akan punya dampak ya, ketentraman hati itu pasti akan dimiliki oleh pihak tertanggung ya. Karena apa? Karena dia telah membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Demikian kali ini sudah saya sampaikan ya manfaat asuransi. Tadi ada empat manfaat. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para prinsipal ya, nasabah-nasabah dari PT Asuransi Taufik Surety Office.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.